Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost dan Perki di negeri Belanda. Kami mengucapkan selamat datang pada jemaat sekalian. Ibadah minggu saat ini memasuki minggu yang terakhir, minggu Advent keempat menjelang Natal, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Kami ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat dan kepada mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini, juga bagi jemaat yang mengikuti live streaming di rumah. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing kepada Tuhan, sambil saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 81, "Oh datanglah Immanuel." Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudari. Amin. Nats pembimbing diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3, 4 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Bapa kita.
Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Umat Tuhan, marilah kita masing-masing merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku atas setiap kekeliruan, kesalahan, dan dosa kita, dan memohonkan pengasihan, pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau berkati. Kami tunduk di hadapan Tuhan dalam penyesalan kami, dalam kesadaran kami, bahwa kami adalah pribadi yang sesungguhnya sangat terbatas. Engkau mengetahui kalau kami mungkin lalai dan gagal menerapkan firman-Mu setiap waktu. Dan ya Tuhan, dengan segala kesadaran kami mengaku bahwa kami telah melakukan pelanggaran. Kami telah menyakiti hati sesama. Kami telah menyakiti hati Bapa sendiri. Sesungguhnya dosa dan pelanggaran kami tidak dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Engkau Bapa mengetahui segala keberadaan kami. Dengan rasa sesal dan malu kami mau memberitahukan semuanya ini. Seraya kami bermohon, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami, yang datang mengampuni semua salah dosa kami, memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami layak untuk berjumpa dan beribadah dengan Tuhan di Minggu Adventus yang keempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudari, dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat Tuhan yang ada di rumah gereja maupun saudara-saudari yang tinggal di kediaman masing-masing, saatnya bagi kita untuk mendengarkan berita Adventus yang keempat ini. Mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus yang berkarya. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang telah tenang menenangkan hati untuk disapa oleh kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dalam rangka kami mau membaca dan mendengarkan sabda Tuhan ini. Berilah kami ya Tuhan ketenangan, berilah kami hikmat-Mu ya Bapa, seperti hikmat yang Engkau persiapkan kepada hamba-Mu yang Engkau persiapkan sekarang ini. Sehingga dia bertutur kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami mendengar kuasa Roh Kudus menginsafkan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes ayat 19 sampai dengan yang ke-28. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, baik saudara yang berada di rumah gereja maupun saudara-saudari umat Tuhan yang berada di kediaman masing-masing. Para utusan yang datang untuk berbicara dengan Yohanes Pembaptis terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari para imam dan orang-orang Lewi. Minat mereka tidak jauh berbeda, sebab Yohanes Pembaptis adalah anak Sakaria. Dan Sakaria sendiri adalah seorang imam menurut Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. Di dalam keyahudian, satu-satunya ukuran untuk jabatan imamat adalah faktor turunan. Mereka yang bukan turunan Harun tidak bisa menjadi imam. Sebaliknya, bagi mereka yang keturunan Harun, tidak ada halangan apa-apa yang akan merintanginya untuk mendapatkan jabatan seorang imam. Oleh karena itu, di mata para penguasa Romawi maupun di lingkungan agama Taurat Yahudi, Yohanes Pembaptis adalah seorang imam. Dan adalah wajar bahwa para imam yang lain mereka datang kepada Yohanes serta ingin menyelidiki tindakan-tindakan Yohanes yang dipandang pada waktu itu sangat aneh. Kenapa aneh? Karena Yohanes Pembaptis itu dia berkostum, dia berpakaian dari bulu binatang. Dan dia makanannya itu juga aneh. Belalang hutan dan madu, dan mungkin ada sedikit air putih. Karena penampilan seperti itulah, maka orang berkata dia aneh. Kelompok kedua adalah utusan orang Farisi.
orang-orang Farisi itu kemungkinan besar mereka telah diperalat oleh Sanhedrin. Salah satu tugas Sanhedrin adalah mereka meneliti dan menangani orang-orang yang dipandang patut untuk dicurigai sebagai nabi palsu. Yohanes adalah seorang pengkhotbah yang selalu dikerumuni oleh orang banyak. Sebab itu, melihat semuanya itu, maka Sanhedrin sebagai lembaga, salah satu lembaga tinggi di lingkungan agama orang Yahudi, mereka merasa perlu untuk menunaikan tugas mereka. Tugasnya adalah yang dikatakan tadi, untuk meneliti dengan seksama apakah Yohanes Pembaptis ini dia adalah betul utusan daripada Yahweh, atau sebaliknya Yohanes Pembaptis ini adalah justru nabi palsu. Seluruh kejadian itu menunjukkan betapa anehnya, betapa kolotnya, dan penuh kecurigaan pada waktu itu. Yohanes tidak cocok dengan anggapan umum tentang seorang imam. Ia juga tidak sesuai dengan anggapan umum tentang seorang pengkhotbah. Oleh karena itu penguasa lembaga agama pada waktu itu sangat mencurigai Yohanes Pembaptis. Seiring perjalanan waktu, gereja sering melakukan hal yang berbahaya dengan mengutuk cara baru yang hanya karena cara itu baru. Di seluruh dunia, hampir tidak ada suatu lembaga yang selalu sering menolak perubahan seperti gereja. Gereja telah sering menyingkirkan guru-guru yang baik, serta menolak petualangan besar dalam usaha untuk pembaharuan, hanya karena gereja mencurigai semua hal yang baru. Di dalam benak para utusan Yohanes, ada 3 hal yang mereka curigai terhadap Yohanes. Kita akan telusuri bersama-sama. Yang pertama, mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah ia Mesias? Sejak dahulu sampai sekarang, orang Yahudi masih menantikan Mesias. Sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu-nunggu lembu yang lahir berwarna merah tanpa cacat celah. Sampai hari ini ya. Sebagian besar dari orang Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang akan menjadi pemimpin nasional yang besar dan yang akan memimpin tentara orang Yahudi untuk menaklukkan seluruh dunia. Adalah hal yang wajar kalau pada waktu itu Yohanes harus ditanya, apakah ia mengaku atau menganggap diri sebagai Mesias. Dengan tegas Yohanes menolak hal itu, dan penolakannya itu Yohanes lakukan dengan pengarahan tertentu. Yohanes seolah-olah mau menekankan penolakannya dengan dia berkata seperti ini, aku bukanlah Mesias itu, tetapi kalau saja engkau tahu, Mesias itu sebenarnya ada di sini. Kedua, mereka menanyakan apakah ia adalah Elia. Kepercayaan Yahudi mengatakan bahwa sebelum Mesias datang, maka Elia akan datang terlebih dahulu dan mewartakan kedatangan Mesias serta mempersiapkan dunia untuk menerima Yesus. Kepercayaan bahwa Elia akan datang sebelum Mesias sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi.
pasal 4 ayat yang kelima. Bahkan orang percaya juga bahwa Elia akan mengurapi Mesias dan meresmikannya ke dalam jabatan raja sebagaimana para raja yang lain. Orang juga percaya bahwa Elia akan membangkitkan orang mati agar bisa mengambil bagian dalam kerajaannya yang baru itu. Yohanes menolak semua sebutan kehormatan dan anggapan seperti itu. Dengan kata-kata lain, Yohanes menyatakan bahwa dirinya bukanlah Elia. Kalau begitu, mereka bertanya untuk yang ketiga kali. Mereka bertanya kepada Yohanes, apakah Yohanes nabi yang dijanjikan dan dinantikan itu? Kadang-kadang orang percaya bahwa Yesaya dan khususnya Yeremia akan datang kembali pada waktu Mesias datang. Kepercayaan ini menunjuk kepada janji yang diberikan Musa kepada umat Israel yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 18-15. Janji itu tidak pernah dilupakan orang Yahudi. Mereka menanti dan sangat merindukan bangkitnya seorang nabi yang akan menjadi nabi yang terbesar dari segala nabi. Tetapi lagi-lagi, sekali lagi, Yohanes menolak hal tersebut dan Yohanes berkata, "Aku bukan nabi itu." Akhirnya, untuk yang terakhir kali, mereka bertanya, siapa sebenarnya Yohanes itu? Dan kita ikuti bersama-sama. Jawabannya di sini ialah bahwa Yohanes hanyalah suatu suara yang berseru-seru kepada manusia untuk mempersiapkan jalan bagi raja. Yohanes adalah orang yang melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh nabi dan guru yang benar. Mereka hanya merupakan suatu suara dan petunjuk kepada sang raja. Hal terakhir yang mereka inginkan ialah agar manusia memandang sang raja. Mereka ingin agar mereka dilupakan saja dan agar semua manusia melihat sang raja itu. Tetapi ada satu hal yang membingungkan orang-orang Farisi pada waktu itu, yaitu hak Yohanes untuk membaptis. Kalau saja Yohanes itu adalah Mesias atau Elia atau nabi yang dinanti-nantikan itu, maka Yohanes mempunyai hak untuk membaptis. Tetapi dikarenakan Yohanes pada waktu itu dianggap mereka bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi, mengapa Yohanes harus membaptis? Baptisan yang diberikan kepada manusia bukanlah baptisan bagi bangsa Israel. Baptisan demikian itu hanyalah untuk para proselit, yaitu orang-orang yang ingin masuk ke dalam kepercayaan Yahudi. Orang Israel tidak pernah dibaptis karena mereka sudah menjadi milik Yahweh dan tidak perlu dibaptis. Tetapi orang-orang non-Yahudi harus dicuci terlebih dahulu di dalam baptisan. Yohanes dengan baptisannya itu memperlakukan orang-orang Yahudi seperti orang non-Yahudi yang harus dibaptis. Yohanes menyatakan bahwa orang-orang yang terpilih itu harus dicuci. Inilah keyakinan Yohanes. Tetapi Yohanes tidak menjawab pertanyaan para utusan tersebut secara langsung. Tetapi Yohanes katakan, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
Yohanes dapat menyebut pekerjaan yang lebih kasar lagi daripada membuka tali kasut. Pekerjaan ini terlalu kasar meskipun ini adalah seorang murid. Jadi Yohanes mengatakan ada seseorang yang datang, yaitu Dia yang sangat mulia. Sehingga menjadi budaknya saja pun aku tidak layak, aku tidak pantas. Kita harus ingat bahwa pada waktu peristiwa tanya jawab ini terjadi, Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan itu. Yang berarti bahwa Yohanes telah mengenal sosok Yesus. Oleh karena itu, di sini pun Yohanes mengatakan, Sang Raja datang, dan untuk kedatangannya itu kamu harus dibersihkan sama seperti orang Yahudi. Persiapkanlah dirimu untuk memasuki sejarah raja itu. Tugas Yohanes hanyalah untuk mempersiapkan jalan. Setiap pujian yang diperoleh Yohanes tidak lain dan tidak bukan hanya berasal dari pujian yang dimiliki oleh Yesus yang kedatangannya diberitakan oleh Yohanes. Yohanes adalah contoh dari orang yang bersedia untuk mengundurkan diri dari arena agar Yesus Kristus nampak. Sebagaimana kita lihat, Yohanes hanyalah sebuah jari yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Bapa mengaruniakan kita warga gereja, orang percaya, untuk melupakan diri kita sendiri dan untuk mengingat Yesus Kristus saja. Saudara-saudari yang diberkati Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh adalah bukti dari komitmen iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyapa gerejamu dengan berita sukacita yang kami terima hari ini.
Kami boleh belajar daripada teladan Yohanes Pembaptis yang telah diutus Bapa di tengah-tengah dunia untuk mempersiapkan datangnya Sang Immanuel. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang datang mengajar kepada kami, sehingga kami belajar terus daripada teladan Yohanes Pembaptis yang gigih dan berani menyatakan dengan baik dan benar tentang tugas dan panggilan itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang datang memberkati gereja-gerejamu sepanjang masa, sehingga gereja-gereja Tuhan tetap giat, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Para hamba dan pelayan Tuhan yang Engkau utus untuk mewartakan Injil Yesus Kristus dan mengembalakan warga gereja, tetap giat melangsungkan sampai hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah gerejamu untuk selalu bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kegembiraan gerejamu Engkau hantarkan dalam masa penghayatan di Minggu Adventus yang keempat ini, sehingga didapati warga gereja semuanya perlu melakukan introspeksi diri dan perlu melakukan pemeriksaan tentang iman dan karya yang dilakukan. Karena itu ya Bapa di dalam surga, tolonglah terus kami, sehingga masing-masing kami mempersiapkan diri dengan begitu indah di hadapan Tuhan, menyambut datangnya Sang Immanuel. Tolonglah kami gereja-gerejamu sepanjang masa. Di tempat ini kami berdoa bersama. Tuhanlah yang kiranya mendengarkan teriakan minta tolong dari umat-Mu. Ketika mereka saat ini Bapa berseru kepada nama Tuhan yang hidup di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang mereka terima sekarang ini. Dengarkanlah mereka yang lapar dan haus, fakir dan miskin, anak yatim dan piatu, duda dan janda. Mereka yang tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, mereka yang terpenjara, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang didera dengan rupa-rupa persoalan yang teramat sulit dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang terikat oleh kuasa iblis, kuasa setan. Dan saat ini Bapa, mereka berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah teriak mereka minta tolong. Luputkanlah mereka, merdekakanlah mereka. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Di tempat ini kami mau berdoa bersama-sama. Pandanglah ya Tuhan akan pemerintahan kerajaan Belanda. Tuhanlah yang memberkati pemerintahan kerajaan Belanda, sehingga Raja Belanda Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga terjaga, terpelihara dengan baik, dan jalankan tugas pemerintahan dengan baik karena pengasihan pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati Perdana Menteri Kerajaan Belanda. Tuhanlah yang memberkati parlemen kabinet yang sedang berkarya sekarang ini, sehingga mereka boleh menghasilkan hal-hal yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Kerajaan Belanda. Di tengah-tengah diperhadapkan dengan ancaman coronavirus, dengan varian virus yang terbaru yang sedang melanda dunia sekarang ini, sehingga pemerintah Belanda tadi malam telah mengambil satu inisiatif keputusan untuk melakukan penutupan sementara aktivitas tertentu. Kami bermohon ya Bapa di dalam surga, Engkau selalu memberi mereka hikmat-Mu yang dari surga. Karena hikmat daripada Bapa itulah yang akan menuntun pemerintahan, sehingga mereka bekerja dengan efektif, dengan baik dan benar, untuk kesejahteraan masyarakat Kerajaan Belanda. Melandalah kasih dan kuasa Tuhan terhadap pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhanlah yang memberkati Israel milik kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati warga gerejamu sepanjang masa.
Kami berdoa dari tempat ini, Tuhanlah yang memberkati putra-putri gerejamu yang Engkau tempatkan di lingkungan pemerintahan Indonesia, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambil posisi yang sangat strategis untuk membangun, dan mereka berjuang demi nama Tuhan yang hidup. Karena itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus menghiburkan, menguatkan mereka dan mengingatkan mereka, agar mereka tidak terpesona, mereka tidak masuk dalam umpan kegelapan dengan rayuan untuk mencari keuntungan sepihak dalam hal korupsi yang sedang merajalela juga di berbagai tempat di negeri Indonesia. Kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tampil sebagai teladan Kristus di tengah-tengah bangsa yang sedang berkembang. Tolonglah mereka ya Yesus Kristus, baik mereka yang berada di tingkat pusat sampai di dusun-dusun kecil di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di tempat ini kami mau berdoa bersama-sama. Pandanglah kami ya Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, persekutuan Kristen di negeri Belanda, dalam tugas dan tanggung jawab kami Tuhan untuk menata pelayanan bersama ini. Berilah kami pertolongan ya Tuhan pergi di negeri Belanda. Berilah pertolongan kepada Badan Pengurus BPPNB pergi di negeri Belanda. Hamba-Mu Bapak Norman Aipasa dan Ibu Heri Kerubun selaku Ketua dan Sekretaris Perki, bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama selaku Pendeta Jemaat, Pendeta Perki. Berilah pertolongan bagi mereka ya Tuhan untuk menata pelayanan ini, sehingga oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus mereka menata pelayanan ini dengan begitu baik di hadapan Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati perki-perki setempat yang saat ini sedang menata pelayanan bersama. Bapa Surgawi, di tempat ini hamba berdoa bersama-sama dengan umat-Mu. Pandanglah kami, perki di negeri Belanda, jemaat Amsterdam, Zuidoost. Tuhan menolong kami di tempat ini Bapa, sehingga kami selalu bergiat menata pelayanan ini bersama dengan badan pengurus setempat, majelis jemaat setempat. Tuhan menolong kami di tempat ini, hingga kami selalu bergandengan tangan menata pelayanan ini bersama-sama di tempat ini. Mulai yang paling kecil, Tuhan menolong hamba-Mu, Bapak Ferry. Demikian juga ya Tuhan, Ibu Novi dan suami yang menata Bimer. Demikian juga ya Tuhan, para song leaders dan pemain pianis, para majelis, dan seluruh warga gereja di tempat ini yang mengambil posisi pelayanan mereka masing-masing dalam persekutuan yang hidup ini. Tuhan Yesus hiburkan, kuatkan mereka semuanya, sehingga mereka melangsungkan semuanya ini dengan sukacita iman di hadapan Tuhan. Karena kami bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan sungguh mengasihi kami yang sudah memelihara dan memberkati kami. Di tempat ini Bapa, kami mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan akan saudara-saudari kami ya Tuhan yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, karena ada rupa-rupa sakit penyakit yang sedang melanda tubuh dan hidup mereka. Pandanglah dan dengarkanlah teriak minta tolong dari hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, yang Engkau kasihi dan Engkau berkati. Bapak Steve de Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nona Rusli Maitimu, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Lis Rampen, Bapak Will Mostar, bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang lain yang saat ini berada di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, ketika mereka menanti-nantikan pengasihan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau angkat sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kau memberi mereka pembebasan, sehingga mereka boleh berglori haleluya di hadapan Engkau ya Tuhan, yang sungguh mengasihi mereka semuanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di tempat ini juga ada kegembiraan,
ada sukacita, ada syukur yang mau disampaikan oleh warga gereja di tempat ini. Karena ya Tuhan, mereka telah merasakan, mengalami sendiri bagaimana perbuatan cinta kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka telah diberikan berkat oleh Tuhan, berupa ketambahan usia, umur panjang, berupa ya Tuhan, sukacita keberhasilan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, ataupun rupa-rupa sukacita yang mereka alami dalam kehidupan mereka, dalam perjumpaan pribadi mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan, terimalah sukacita yang dialami oleh hamba-Mu Bapak Jack Sahertian, Bapak Chris De Vretes, demikian juga cucu dari hamba-Mu, keluarga Bapak Norman Aipasa. Tuhanlah yang menyempurnakan syukur sukacita mereka, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Di tempat ini hamba berdoa, pandanglah warga gereja yang datang hari ini bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mereka datang dengan syukur kegembiraan mereka, Bapa, sempurnakanlah syukur kegembiraan mereka. Jikalau mereka datang saat ini Tuhan, dengan begitu banyak keluh kesah beban pergumulan mereka, dengarkanlah mereka yang berkeluh kesah di hadapan Tuhan sekarang ini. Ya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dengan rendah hati umat-Mu bermohon, dengarkanlah seru doa kami ini di hadapan Engkau. Kiranya oleh karena belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau yang menjawab dan mengabulkan doa kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami umat-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kini tibalah kita akan memberikan persembahan. Sebagai ayat pengantar persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasar-Mu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 84, ayat yang pertama dan ketiga. Maha kasih dan hikmatmu
jernih dan hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Luka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji dan berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah mempersembahkan sebagian daripada berkat yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan Kau berkati persembahan ini, kuduskan agar kami dapat mempergunakan untuk demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan, kami berkat yang paling utama, biarlah kami boleh melayani-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, kembalilah kita dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat Advent keempat Sondag tanggal 19 Desember 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada hari ini dan pada tim kantornya di bawah pimpinan Bapak John Irawan. Tuhan memberkati. Kemudian acara berikutnya kami ada sedikit bingkisan Natal untuk Bapak Nelson. Terima kasih untuk pelayanannya di Perki Amsterdam Zuidoost dan Perki Belanda. Salah satu dari majelis bisa memberikan bingkisan atau seksi kerohanian Ibu Wilatul. Ya. Salam kami untuk keluarga dan selamat Natal tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Pengumuman berikutnya, Badan Pengurus berusaha membuat yang terbaik untuk kita semua, tapi dengan mengutamakan situasi kesehatan selama masa pandemi ini, sehingga tidak membahayakan kesehatan pribadi maupun jemaat yang lain. Juga karena terbatasnya ruangan, maka perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost dan kebaktian tutup tahun 2021 hanya dapat dihadiri oleh anggota jemaat Perki Amsterdam Zuidoost yang terdaftar dan beberapa undangan. Rekaman video tentu saja akan kami bagikan sesudahnya. Adapun perayaan Natal 2021 kali ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 di Gereja The New Start. Gereja ini pukul 12 siang sampai 14.30. Kemudian kebaktian tutup tahun 2021 direncanakan akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 jam 1 siang sampai jam 3 siang. Pemimpin adalah Ibu Ida Patinama, juga diadakan di gedung Gereja New Start. Pada acara itu akan diadakan juga registrasi dan akan dibagikan kemudian. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau memberikan atau mengirimkan pada Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan pada rekening IBAN nomor seperti tertera di atas nama Perki Belmermeer te Amsterdam. Sekian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersaat teduh sebentar, 1 menit menunggu sampai pengambilan video kelar. We gaan even 1 minuut stilte nemen.
kebaktian telah selesai, diharapkan pintu keluar melalui sebelah kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.